Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Missina. How do you do? I hope Allah always protect us and give His blessing to us. Amin ya rabbal alamin. Today we are going to learn about PAI. Are you ready for study today? Good. But before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our main topic today is about beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, soleh-soleha, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. In the last week, we learned about pengertian beriman, mengenal Allah melalui alam semesta, dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Kita lanjutkan soleh-soleha mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, soleh-soleha ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama baik Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Asmaul Husna. Ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama Al-Bashir, yang kedua Al-Adil, yang ketiga Al-Azim. Yang pertama Al-Bashir. Nah, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik maupun buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Al-Basir artinya Maha melihat. Nah, Allah mampu melihat apa saja, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Nah, maka dari itu soleh-soleha, Allah itu dapat melihat semua perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, harus diingat ya, apabila kita akan melakukan perbuatan buruk, ada 3 perkara yang harus kita ingat apabila kita akan melakukan perbuatan buruk atau dosa. Yang pertama, Allah itu selalu melihat. Yang kedua, malaikat akan selalu mencatat. Nah, yang ketiga yaitu mati akan datang kapan saja. Maka dari itu soleh-soleha, sebaiknya kita mengingat 3 perkara tersebut apabila kita akan melakukan dosa atau berbuat buruk. Karena apa soleh-soleha? Allah itu maha melihat, maha tahu segalanya, maha melihat segalanya apa yang akan kita lakukan. Perbanyaklah perbuatan baik ya soleh-soleha. Yang kedua, Al-Adil. Ada yang tahu tidak apa arti dari Al-Adil? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Nah, Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Nah, soleh-solehah mau tidak dimuliakan oleh Allah? Nah, kalau kalian mau, otomatis kita harus takwa kepada Allah dengan cara mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Tetap semangat untuk beribadah ya, soleh-soleha. Yang ketiga yaitu Al-Azim. Nah, manusia pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan orang lain atau makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut dengan Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung.
Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan orang lain. Dia yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Nah, sedangkan manusia membutuhkan pertolongannya. Manusia itu membutuhkan juga orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, soleh-soleha, karena kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain juga. Beriman kepada Rasul Allah. Nah, beriman artinya percaya, sedangkan beriman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, soleh-solehah, tahu tidak, beriman kepada Rasul itu termasuk ke dalam rukun iman. Nah, rukun iman yang keberapa ya? Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qadar. Nah, soleh-solehah, harus diingat ya, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Nah, sedangkan iman kepada Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keempat. Nah, harus selalu diingat ya, solehan-soleha, dan jangan lupa rukun iman ada 6. Nah, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan dengan tujuan menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, ada beberapa tugas Rasul. Yang pertama, menyampaikan ajaran manusia dengan mengajaknya ke jalan yang benar. Yang kedua, membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang ketiga, membawa kabar gembira atau surga dan peringatan neraka. Yang keempat, memperbaiki kondisi umat manusia. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Nah, Nabi dan Rasul terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Al-Amin. Nah, soleh-soleha tahu tidak apa artinya Al-Amin? Ya, Al-Amin artinya terpercaya. Nah, kenapa terpercaya? Karena dulu ketika Rasulullah diamanahi untuk berdagang, beliau menjadi pedagang yang sangat jujur. Oleh sebab itu, manusia diwajibkan beriman kepada Allah, karena Rasul itu pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada umat manusia yang disebut wahyu. Nah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul. Yang pertama, teguh keimanannya terhadap Allah. Yang kedua, mempercayai ajaran yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan ajaran para Rasul. Yang keempat, menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Nah, soleh-soleha, mudah-mudahan ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul tersebut ada di dalam diri kita masing-masing ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Yang kedua, Al-Bashir artinya maha melihat. Yang ketiga, Al-Adil artinya maha adil. Yang keempat, Al-Azim artinya maha agung. Yang kelima, iman kepada Rasul termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Yang keenam, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan Allah. Yang ketujuh, manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedelapan, semua Rasul menyeru agar kita menyembah Allah. Yang ke-9, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir kita.
Nah, mudah-mudahan soleh-solehah bisa paham dengan pembelajaran hari ini ya. In Al-Quran said, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 75. Nah, di situ dijelaskan bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu Allah kepada kita sebagai pedoman untuk kita ya. Nah, soleh-solehah perlu diingat juga bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu dapat melihat semua yang kita kerjakan, baik perilaku yang buruk maupun perilaku yang baik. Harus diingat ya, Allah itu maha melihat. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kerjakan exercise ini ya. Answer this question correctly. Ada 6 soal yang harus soleh-solehah kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Keep spirit. Okay, that's all for today's learning PAI. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today and thank you for your attention. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.